Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah Masjid Hubbul Waton Islamic Center yang saya cintai dan saya muliakan, tidak putus karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala terlimpah kepada kita semua, sehingga pada hari Jumat ini, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk menyimak doa-doa kita dan insya Allah menerima sholat kita dapat lanjutkan dengan modal kesehatan, keafiatan, iman dan Islam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Kita lanjutkan dengan taklim mingguan atau kajian Jumat yang kebetulan pada Jumat kali ini saya yang bertugas untuk memimpin taklim kita. Alhamdulillah, tadi kita mendengar khutbah dari Bapak Al-Ustaz Insinyur Romah Hurmuzi yang sering disebut dengan Bang Romi. Beliau adalah seorang anak muda yang diberi amanah sekarang dan tugas untuk memimpin salah satu partai Islam, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Kita doakan mudah-mudahan semua anak-anak muda Islam, seluruh anak-anak kita dan generasi muda Islam yang sekarang dan yang seterusnya semakin cinta kepada agamanya, semakin cinta pada kebaikan, dan semakin semangat untuk mendalami seluruh tuntunan dan nilai Islam yang kita yakini ya'lu wa la yu'la alaih. Bapak-bapak dan saudara sekalian, saya diminta untuk memimpin pengajian tafsir. Sesungguhnya saya pribadi ini jauhlah dan belum pantas, belum cukup syarat untuk membawa kajian tafsir di depan bapak-bapak dan saudara sekalian. Tafsir ini kan merupakan bacaan, memahami, memaknakan kitabullah yang merupakan satu-satunya mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang nabi dan rasul yang berlaku dan bertahan serta terpelihara sampai akhir zaman. Kalau mukjizat para nabi dan rasul sebelum nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan adalah ghairu nafsid da'wah, bukan inti dari ajaran itu yang menjadi mukjizat, tetapi hal-hal yang eksternal sifatnya. Nabi Musa alaihissalam, dakwanya atau ajarannya itu ada di dalam kitab suci Taurat, tapi mukjizatnya adalah falqul bahar, pecahkan laut, ilqaul asa, lempar tongkat berubah jadi ular, dan beberapa mukjizat yang lain. Nabi Isa alaihissalam, dakwanya atau inti ajarannya ada dalam kitab suci Injil, tapi mukjizatnya ihya'ul mauta, menghidupkan yang mati, ibra'ul akmah, yang buta dari lahir diusap bisa melihat, wal abros, yang sakit kulit menahun tidak sembuh-sembuh sampai hampir-hampir mau bunuh diri, diusap sembuh.
mukjizatnya. Mukjizat para nabi dan rasul sebelum nabi kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghairu nafsid dakwah, bukanlah inti dari ajaran itu sendiri, tetapi hal yang terpisah. Semua Nabi Ibrahim dan semua, kecuali Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat beliau yang terbesar adalah nafsud dakwah. Jadi mukjizat beliau yang paling besar dan utama adalah apa yang merupakan inti dari ajaran beliau sendiri. Itulah kitab suci Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi banyak syukur bapak-bapak, saudara-saudara, kita dikarunia hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkitab suci yang sekaligus merupakan mukjizat terbesar dari nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sesungguhnya bapak-bapak dan saudara sekalian, umat Islam kalau ditanya apa itu Islam, sebenarnya dia cukup menyodorkan Al-Quran dengan uraian-uraiannya. Biarlah Al-Quran yang berbicara tentang kehidupan, tentang manusia, tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang alam, tentang semua. Maka ketika umat Islam menjauh dari kitab suci Al-Quran, pada saat itulah dakwah Islam akan mundur. Pada saat itulah dakwah Islam akan melemah. Itulah sebabnya ada ungkapan ulama, lan yasluha akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidaklah akan menjadi baik akhir dari umat ini kecuali dengan sebab apa yang menyebabkan generasi awal itu baik. Jadi baiknya generasi akhir ini adalah apabila mereka menempuh atau mengikuti atau meneladani apa yang membuat umat Islam awal itu baik. Apa itu? Yaitu keteladanan Al-Quran. Itu sudah. Jadi kalau diperas semua apa-apa yang perlu kita lakukan, ya sekarang perlulah kita untuk banyak mendekat kepada Al-Quran. Membacanya, berusaha memahami artinya, kemudian mengamalkan kandungan dan isinya. Pada halqah yang lalu kita sudah membahas tentang, ada 2 halqah kalau tidak salah ya. Ini halqah yang ketiga tentang pengertian tafsir, kemudian bagian-bagian Al-Quran terkait dengan ilmu tafsir. Ada ayat-ayat yang memang semua orang sudah tahu, ada ayat-ayat yang sedikit sekali yang memang Allah yang menyimpan maknanya, dan ada ayat yang harus kita dalami bersama-sama dengan menggalinya. Itulah yang menjadi ranah dari ilmu tafsir. Baik, kita mulai. Kemarin kita sampai pada ayat pertama ya dari suratul Fatihah kalau tidak salah. Benar ya? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada halqah yang kemarin, yang lalu, 1 bulan yang lalu, saya ingat kita membahas sekelumit tentang suratul Fatihah. Suratul Fatihah yang istimewa karena di dalam ungkapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada 2 simpanan dari bawah arasy yang disimpan oleh Allah dan hanya diturunkan kepadaku. Itulah Al-Fatihah dan akhir dari suratul Baqarah. Jadi 7 ayat dalam suratul Fatihah ini adalah dalam tanda kutip harta karun, adalah khazanah simpanan, adalah pamungkas, puncak dan inti
Sehingga kalau kita lihat bapak-bapak dan saudara, semua perhatian para ulama, kalau sudah mempelajari Al-Quran, kemudian mencoba untuk mensarikannya, memerasnya terus, maka pasti berujung pada suratul Fatihah. Kemudian suratul Fatihah diperas lagi. Ada macam-macam pandangan ulama. Ada yang mengatakan inti dari suratul Fatihah itu Ar-Rahmanir Rahim. Ada yang mengatakan inti dari suratul Fatihah adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi intinya bahwa Al-Fatihah adalah intisari dari Al-Quran. Fatihatul Kitab, pembuka dari kitab suci Al-Quran. Tartiban la nuzulan, secara tertib mushaf, walaupun turunnya bukan yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu itu alif lam lil jinsi, kata sebagian ulama. Artinya jenis pujian. Seperti kita mengatakan al-insan, manusia. Jadi segala sesuatu yang masuk dalam kategori pujian lillah. Segala macam pujian lillah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Segala puji milik Allah. Para ulama menyebut bahwa bapak-bapak dan saudara, dalam rangkaian Alhamdulillah ini ada beberapa hal yang memperkuat makna kekhususan pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, alif lam pada alhamdulillah lil jinsi. Kemudian lam pada lillahi. Lam pada lillahi itu lil ikhtisas, kata ulama. Sebagian mengatakan lil istighraq. Yang lebih kuat lil ikhtisas. Lil ikhtisas itu artinya khusus, terkhususkan. Kalau lil jinsi dan lil istighraq ini bergabung dalam satu redaksi, maka maknanya adalah kalau lil jinsi dan lil ikhtisas ini bergabung dalam satu redaksi, maka maknanya adalah istighraq, tidak ada yang lepas. Jadi segala macam bentuk pujian tidak ada yang lepas, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya bapak-bapak saudara sekalian, di dalam karangan para ulama itu sering kita membaca. Ulama itu kalau menulis pertama alhamdulillah haqqa hamdi wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad dan seterusnya. Kenapa ulama menuliskan alhamdulillah haqqa hamdi? Karena memang manusia seringkali walaupun lidahnya mengucap alhamdulillahi rabbil alamin pada saat dia mendapatkan satu nikmat, tapi sering di dalam hatinya ada perasaan bahwa nikmat itu sampai juga karena jerih payahnya sendiri. Itu samar dalam diri kita. Semua seperti itu. Itu sebabnya di dalam suratul Fatihah ini betul-betul diikhtisoskan, diistighraqkan, dikhususkan, dicakupkan segala macam pujian untuk mendidik kita. Bahwa jangan sampai ketika kita menerima karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun itu, entah itu kita merasa mendapat kepahaman setelah diajar, mendapat gaji setelah bekerja, mendapat makan setelah kita masak, alhamdulillah, mendapat untung setelah berdagang. Tidak jarang begitu kita selesai berdagang ada untung, alhamdulillah, tapi dalam hati, oh ini juga jadi payah saya, ini juga karena saya lelah berdagang hari ini, ini karena keringat saya. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucap alhamdulillahi rabbil alamin,
itu bukan sesuatu yang mudah, perlu dipelajari. Membutuhkan pembersihan, pengingatan terus. Maka seperti kata ulama, manusia dibuka tuntunannya di dalam kitab suci Al-Quran ini ketika dia hidup di dunia dengan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, dan nanti selesai di surga pun ucapan manusia yang terakhir adalah anil hamdulillahi rabbil alamin. Jadi hidup kita ini hanya belajar bersyukur, Bapak-bapak. Hidup kita ini betul-betul hanya belajar bersyukur. Tidak usah mau cita-cita yang tinggi-tinggi, belajar bersyukur saja dulu. Bagaimana kita mensyukuri Allah, nikmat Allah dengan sebenar-benar syukur. Itu sebabnya di dalam surah Al-Kahfi. Sudah baca Al-Kahfi hari ini? Hah? Nah, besok-besok jangan lupa ya. Oh, masih ada waktunya sampai tenggelam matahari nanti. Jadi hari Jumat masih ada waktu sampai nanti masuk maghrib ya. Insya Allah pada asar. Pada asar bisa baca suratul Kahfi. Hari Jumat jangan lupa baca suratul Kahfi. Dalam suratul Kahfi itu ada ketika ada dua orang bersaudara yang satu masuk ke dalam kebun, kemudian dia memuliakan dan memuji, mengatakan ini kebun yang saya punya hebat, bagus. Kemudian yang satu mengatakan laula dakhalta jannataka qulta ma sya Allah. Laula iz dakhalta jannataka qulta ma sya Allah la quwwata illa billah. Jadi ketika yang satu melihat temannya memuji dan memamerkan karunia Allah yang besar kepadanya, diingatkan oleh sahabatnya yang satu, laula idh dakhalta jannataka qulta ma sya Allah la quwwata illa billah. Kalau saja engkau masuk ke dalam kebunmu yang bagus ini dengan melepaskan rasa sombong dari dirimu, rasa sombong dan keyakinan bahwa kebun ini menjadi subur karena jerih payahmu, tapi kembalikanlah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan lebih baik. Hidup kita adalah pelajaran tentang bersyukur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lillah itu lam masuk kepada lafzul jalalah, Allah Subhanahu wa taala. Ismun lidzat wajibil wujud al-mustahiq lil ibadah. Allah Subhanahu wa taala itu nama bagi zat yang tidak ada yang pantas untuk disembah kecualinya, yang menciptakan kita, yang menciptakan segalanya. Ada ulama yang mengatakan bahwa Allah itu dari kata ilah. Ilah itu dari kata alaha. Alaha artinya abada. Abada artinya menyembah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dinamakan Allah Subhanahu wa taala? Karena dia disembah. Baik. Ada juga yang mengatakan dari walaha. Walaha bermakna tahayyara wa sakana. Tahayyara itu artinya bingung, resah, galau. Kenapa? Karena manusia itu kalau sedang resah galau pasti kembalinya kepada Allah. Kalau sudah senang lupa kepada Allah. Jadi dari ulama dari zaman dulu sudah ketahuan karakteristik manusia itu. Jadi bahkan sebagian ulama mengatakan ya dari situlah ditarik nama lafzul jalalah itu. Karena zat itu adalah zat yang kalau manusia dan makhluk itu tahayyara, dia resah, gelisah, galau, susah, merujuk kepadanya, lari beribadah.
Tapi kalau sudah senang, lupa. Sakana itu artinya tenang, diam, khusyuk. Kenapa? Karena siapapun yang ingin ketenangan hati dan kekhusyuan yang hakiki, ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ya, ini kira-kira tunjukkan makna dari lafzul jalalah. Tapi makna yang paling kuat bahwa Allah lafzul jalalah itu adalah alamun. Dia adalah nama bagi zat wajibul wujud yang menciptakan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamin. Ini sifat yang pertama. Ada sifat yang kedua Ar-Rahman, sifat yang ketiga Ar-Rahim. Ada yang keempat Maliki Yaumiddin. Rabb itu artinya yang mengasuh, yang mendidik, yang memimpin. Bisa juga diartikan sais. Ada Cidomo di sini kan? Ya, Cidomo. Cidomo itu punya siapa namanya depan? Kusir. Jadi semakna itu. Ya, kusir itu dia mengarahkan kuda. Mau kudanya kanan kiri, ya kusir dia mengarahkan. Rob itu dari kata rob bahu. Rob bahu satu maknanya dengan robbahu. Robbahu artinya mendidik, mengasuh. Dalam kata robbahu itu ada makna proses tansyi'atu syai'an fa syai'an, yaitu menumbuhkan sesuatu sedikit demi sedikit, menciptakan sesuatu melalui proses demi proses, meletakkan manusia dan makhluk-makhluknya di dunia dan memberikan kepada mereka sejarah masing-masing dalam bentuk perjalanan hidup yang panjang. Ada yang 50 tahun, 40, 30. Itulah roh. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini melalui proses yang panjang sekali. Di dalam perut ibu kita dalam proses yang panjang sampai 9 bulan. Bahkan ada yang lebih dari 9 bulan. Imam Syafi'i kalau tidak salah 1 tahun di perut ibunya. Katanya semakin lama di perut ibu semakin pintar. Tapi jangan kalau sudah mau melahirkan ditahan-tahan. Ada yang begitu. Ada juga katanya yang prematur, katanya juga pintar. Allahu a'lam. Semua Allah beri sama, insya Allah, bekal untuk menjadi hamba yang soleh. Rob itu ada tansyiah, syai'an fa syai'an. Ada arti proses. Maka Allah Subhanahu wa taala walaupun innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, tetapi khalaqa sab'a samawatin fi sittati ayyam. Khalaqakum atwara. Walaupun Allah Subhanahu wa taala bisa, kalau dia mau mengatakan jadi maka jadilah, tapi Allah menciptakan semua lapisan langit dan bumi dalam 6 hari, 7 lapisan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita masing-masing mulai di perut ibu kita atwaro, yaitu dalam tahapan-tahapan mulai dari setetes nutfah menjadi segumpal darah, menjadi daging, menjadi tulang dan seterusnya. Demikian pula bumi ini seperti itu. Anzala minas sama'i ma'an. Ada prosesnya. Kalau Allah ingin menumbuhkan sesuatu, dia turunkan dulu hujan, berproses agar di situ ada nilai belajar, agar di situ manusia bisa mengambil ilmu. Jadi proses Allah itu juga untuk kita, bukan untuk dia. Kalau Allah mau ciptakan selesai kita semua. Keluar dari perut ibu kita terus kita langsung gondrong, bisa. Jenggot bisa. Langsung terbelit bisa. Bisa, tapi diproses pelan-pelan. Untuk apa? Fa'tabiru ya ulil albab. Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di bumi Allah ini dibentangkan semua oleh Allah tanda-tanda kekuasaannya, dan di dalam dirimu wahai manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala kurang apa sama kita?
Disabar-sabarkan prosesnya supaya kita paham. Diberikan kita tahapan-tahapan agar bisa masuk dalam diri kita apa yang kita perlukan. Al-Quran pun diturunkan 22 tahun supaya ada proses pemahaman, ada proses pengamalan, ada proses pembelajaran, dan seterusnya. Termasuk dalam diri kita. Alhamdulillah. Dalam diri manusia itu katanya ada 60 triliun sel. 60 triliun sel itu artinya kalau misalnya manusia sekarang ini 6 miliar di dunia, berarti yang di dalam badan kita ini satu orang ada 10.000 kali lipat lebih banyak dari jumlah manusia sel. Tapi sel-sel kita itu tidak ada yang berkelahi satu sama lain di dalam badan. Kecil, 60 triliun banyaknya. 10.000 kali lipat dibanding manusia. Kalau manusia ini begejuh terus bekerja. Ini sel di dalam diri kita itu tidak ada yang berkelahi. Sel yang tugasnya numbuhkan rambut, ya rambut yang dia tumbuhkan. Tidak dia tumbuhkan tangan. Boleh tumbuhkan tangan, nanti keluar tangan di kepala. Siapa yang mengatur? Di dalam sel itu katanya ada nukleus inti sel. Dalam inti sel itu ada kromosom, ada 23 pasang. Semua punya perintah. Dalam satu kromosom ada 3 miliar huruf, katanya berderet huruf. Siapa yang ngatur huruf itu? Gak bisa kita lihat dengan mata kita. Itu setiap sel. Dalam setiap sel ada 3 miliar kode. Kode asam basa apa istilahnya? Rahaulah. Jadi betul kata Al-Quran, wa fi anfusikum. Kalau mau kenal Allah, tidak usahlah repot-repot naik ke alam angkasa luar. Coba cari tahu apa yang ada dalam dirimu. 60 triliun sel tidak pernah berantem, tidak ada yang ribut, tidak ada yang berkelahi. Semua bekerja dengan fungsinya, dan ketika sudah sampai ajal, maka sel itu mati tiba-tiba dan selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan terbelu umur nih. Rabbil alamin, Rabb. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Al-alamin jamak daripada al-alam. Jadi bentuk plural dari al-alam itu alamin. Apa itu al-alam? Masiwallah. Segala sesuatu yang selain Allah. Jadi Allah adalah Tuhan semua, seluruhnya Allah. Manusia, hewan, dan segala macam yang belum kita tahu juga. Entah apa makhluk Allah di alam angkasa apa segala macam, Allah a'lam bishawab. Ar-Rahmanir Rahim. Ayat ketiga, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ar-Rahmanir Rahim ini adalah 2 dari 99 Asmaul Husna. Dan inilah 2 nama yang paling istimewa yang disebut setelah lafzul jalal. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, dan seterusnya. Jadi setelah lafzul jalalah, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim, walaupun berasal dari akar kata yang sama, yaitu Ar-Rahmah, yang artinya kasih sayang, tetapi dimensi maknanya berbeda. Apa perbedaannya? Macam-macam penjelasan ulama. Tetapi semua penjelasan ulama itu, perbedaan penafsiran dalam perbedaan Rahman Rahim ini yang disebut dengan ikhtilafu tanawu'in, bukan ikhtilafu tadaddin, yaitu perbedaan tafsir yang saling melengkapi, bukan perbedaan yang saling menafikan. Apa perbedaan yang saling menafikan? Misalnya makan dan tidak makan, nah itu saling menafikan. Tidur dan tidak tidur dalam satu waktu. Duduk dan berdiri dalam satu waktu. Tidak bisa orang duduk dan berdiri dalam satu waktu. Perbedaan Ar-Rahmanir Rahim adalah perbedaan tanawwu, yaitu saling melengkapi. Ada ulama yang mengatakan perbedaannya adalah, kata sebagian ulama, Ar-Rahman itu berkaitan dengan nikmat-nikmat yang besar.
Al-mun'im bijala'il ni'am. Nikmat yang besar. Ada nikmat matahari, bulan, bumi, bintang dan yang besar-besar. Siang dan malam, langit, lautan yang maha luas yang terbentang. Ar-Rahman menunjuk kepada yang memberikan nikmat-nikmat yang besar. Sedangkan Ar-Rahim adalah Al-Mun'im bidaqaiqin ni'am, yaitu Allah yang memberikan nikmat yang halus. Nikmat itu tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan. Nikmat ketenangan. Pernah lihat ketenangan? Tidak, tapi bisa kita rasakan. Nikmat kekhusyuan. Itu satu pendapat tentang perbedaan. Ada yang mengatakan bahwa perbedaan Rahman Rahim itu adalah Ar-Rahman itu Rahmanud dunia wal akhirah, yashmalul mu'minina wal kafirin. Kata Rahman itu menyangkut tentang kasih sayang Allah di dunia yang berlaku untuk siapa saja. Mau orang percaya tidak percaya sama Allah dikasih makan semua. Bahkan banyak orang yang tidak percaya sama Allah itu makannya lebih banyak dibanding orang yang sudah tidak percaya sama Allah. Mana-mana mengumpat Allah, ngambil rezeki Allah juga paling banyak. Luwe batur sini desadu lidah sida Allah lagu melak rakus, menghisap kekayaan alam ini luar biasa. Bahkan kalau perlu dia gali sampai dalam itu ambil emasnya. Diajak beribadah tidak mau. Tapi kekayaan Allah, karunia Allah dia gali sampai Wallahu a'lam dalamnya. Tapi itulah Allah Subhanahu wa taala di dunia, dia bukakan kasih sayangnya semua bisa menikmati. Sedangkan Ar-Rahim itu menyangkut kasih sayang dan nikmat yang khusus nanti di akhirat untuk orang-orang yang beriman. Nah, itu pendapat sebagian ulama tentang perbedaan Rahman dan Rahim. Dan banyak lagi yang lain. Ada juga yang mengatakan Ar-Rahman, kalau ini pandangan dari Syekh Muhammad Abduh, beliau mengatakan Ar-Rahman itu adalah dalam kaitan dengan hubungan Allah kepada makhluk. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau ada makhluknya yang sakit dia sembuhkan, kalau ada makhluknya yang berkekurangan dia cukupkan, dia berikan kehidupan, dia berikan kesehatan dan segala macam. Maka kasih sayang Allah dalam konteks hubungannya dengan makhluk itu disebut Ar-Rahman. Allah adalah Ar-Rahman. Sedangkan kata Ar-Rahim itu menyangkut sifat yang ada pada zat Allah itu. Dengan sifat Ar-Rahimnya itulah maka dia menjadi Ar-Rahman. Jadi intinya sama, kasih sayang, cinta. Tetapi Ar-Rahman itu dalam konteks hubungannya kepada makhluk dengan memberikan semua fasilitas yang diberikan yang diperlukan untuk kehidupan. Maliki yaumiddin. Nah, ini ada dua qiraat di sini. Mutawatir dua-duanya. Bisa dibaca Maliki yaumiddin qiraat kita ya. Kalau kita ini kan Asim ya. Asim Kisai juga seperti itu. Jadi dari 7 qiraat sabah itu ada 2 yang membaca Maliki yaumiddin kasih alif. Ya, termasuk qiraat kita yang biasa. Tapi ada qiraat yang lain selain daripada Asim dan Kisai, Nafi' dan qurra sabah yang lain itu tidak pakai alif. Maliki yaumiddin. Maka kalau misalnya pergi ke Maroko sana terus bermakmum Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin. Subhanallah, jangan begitu. Nanti bingung imamnya. Karena memang qiraatnya begitu. Atau bisa jadi nanti tiba-tiba ada imam di depan kita yang membaca Maliki yaumiddin, jangan disubhanallahkan. Karena itu qiraat mutawatir. Dua-dua qiraat ini dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apa beda Malik dan Malik? Nah, ini tentu ada diskusi. Kalau Malik itu artinya yang memiliki, yang punya. Jadi Maliki Yaumiddin itu artinya yang memiliki, yang menguasai hari pembalasan. Kalau tanpa alif, Maliki Yaumiddin, raja. Nah, tentu kalau sudah masuk pada perdebatan mana yang lebih afdol, ya kalau kita yang pakai alif, kita bilang oh lebih bagus pakai alif. Kita kasih alasan panjang, misalnya bahwa ada ungkapan bahasa Arab ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Kalau hurufnya lebih berarti afdolnya lebih. Kalau hurufnya lebih berarti kita dapat tambahan satu kebaikan, kan begitu di dalam hadis. Kata Nabi SAW gini, alif lam mim, kan? La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Rasulullah SAW, baca Quran, setiap hurufnya itu satu kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu, tapi alif satu, lam satu, mim satu. Nah, berarti satu huruf itu satu kebaikan, dan satu kebaikan wal asyratu wal hasanatu bi asyri amsalihah, dikasih 10 kali lipat. Makanya kalau lagi paceklik kebaikan, bapak-bapak baca Quran saja lah. Kalau lagi misalnya ngitung-ngitung, saya kayaknya kemarin minggu ini belum bersedekah, ini uang agak kurang, baca Quran lah. Cara bersedekah kalau memang terasa agak kurang rasa kebaikan kita, ya selain sholat sunnah adalah banyak baca Quran. Karena bacaan Al-Quran itu akan mengalirkan kebaikan yang berlipat-lipat, terus satu huruf kali 10 terus kali. Nah, kalau misalnya kita Maliki Yaumiddin berarti nambah satu huruf. Kalau menurut kita inilah qiraat yang lebih bagus, karena nambah satu huruf itu artinya nambah kebaikan menurut kita. Kalau yang mengatakan Maliki Yaumiddin tidak pakai alif, dia mengatakan raja itu lebih hebat daripada sekedar orang memiliki. Di suatu negara itu bisa banyak orang memiliki berbagai hal. Si fulan punya rumah, si ini punya kendaraan, si ini punya sawah, tapi raja cuma satu. Jadi berarti Maliki Yaumiddin lebih bagus dibanding Maliki Yaumiddin. Tapi sebenarnya tidak ada yang lebih bagus. Dua-duanya mutawatir, dua-duanya sahih, dua-duanya bersumber dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, sah dengan derajat sah yang sama. Ya, jadi misalnya mau baca hari ini Maliki Yaumiddin boleh, mau baca besok Maliki Yaumiddin juga boleh, tapi jangan main-main. Ya, jangan main-main. Nah, kadang-kadang kan kita itu kalau ada pengajian ya, orangnya di depan itu dia membuka pengajian, dia baca qiraat macam-macam. Wadduhi, kaget. Kenapa dia bilang wadduhi bapaknya? Ya memang ada qiraat wadduhi itu. Cuma kalau kita di masyarakat ini sudah terbiasa ya, dengan qiraat yang memang sudah kita warisi, ya, qiraat katakanlah hasib misalnya yang kita biasa, terus didatangkan qiraat lain, itu akan menyebabkan tasaulat paling tidak, kalau tidak fitnah, paling tidak pertanyaan, apa ini? Ini Fatihah macam apa? Surah Ad-Duha macam apa ini? Benar enggak dia? Ini orang disehat, oh ya macam-macam orang. Jadi tidak usahlah kita buat masalah-masalah. Sama seperti kalau kita sholat subuh misalnya di masjid, ya memang di situ orang sudah kunut bertahun-tahun. Kemudian kita datang, katakanlah mazhab kita misalnya mazhab Maliki atau mazhab Hambali yang tidak menganggap kunut subuh itu sunnah. Kemudian kita jadi imam, kita tinggalkan kunut, kan begejuh orang di belakang kita. Jadi jangan, ikuti saja. Oh, ingat, yang tidak mensunnahkan kunut menganggap bahwa bermakmum pada imam yang baca kunut sah. Yang menganggap kunut itu sunnah juga
juga menganggap bahwa bermakmum kepada yang tidak membaca kunut itu sah. Jadi Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i menganggap sah kalau kita bermakmum kepada imam yang tidak baca kunut. Sama seperti Imam Hambali, mazhab Hanafi menganggap sah kalau bermakmum kepada imam yang membaca kunut. Jadi selama dua-duanya tidak menghilangkan kesahan sholat, selama keduanya tidak berkait dengan rukun sholat, jangan diributkan. Ya jangan menganggap diri lebih pintar dari orang dulu. Jangan datang mengatakan sekarang, oh ini ilmiah ini. Ilmiah apa Pak? Semua hadis sudah kita tahu semua. Kan dalilnya semua. Memang ada hadis yang baru keluar kemarin? Karena hadis semua sudah terbuka. Penilaian ulama terhadap hadis juga ada semua. Jadi tidak usahlah kita ributkan lagi. Oh saya tidak baca kunut karena hadis yang tidak mensunnahkan kunut itu lebih kuat menurut saya alasannya begini. Iya, sama Bapak beralasan, saya juga punya alasan itu yang lain, yang beda, yang menunjukkan bahwa membaca kunut itu adalah sunnatun muttaba'ah, dilakukan oleh para khulafaur rasyidun, para sahabat juga banyak sekali, sehingga tidak mungkin kalau memang itu tidak dari Rasul, bagaimana mungkin mereka amalkan? Itu kita katakan. Jadi akhirnya ribut. Jadi sudah. Itu sebabnya di dalam dakwah itu namanya manahijud dakwah. Manahijud dakwah itu isinya bukan ilmu tentang dakwah, apa yang disampaikan, tapi bagaimana menyampaikannya, kapan disampaikannya. Kata Imam Ali, ma'anta bi muhadditsin qauman bi haditsin la tablughu quluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Hei teman-teman, kata Sayyidina Ali, ingat, tidaklah kalian menyampaikan perkataan atau suatu ucapan di depan suatu kelompok masyarakat yang akal mereka tidak sampai terhadap hal itu. Ini maknanya luas, bisa jadi tidak pernah didengar, bisa jadi berbeda dengan apa yang diamalkan. Illa kana li ba'dihim fitnah, kecuali pasti akan membuat fitnah. Jadi sudah, berdakwah itu perlu kerendahan hati. Semakin banyak baca kitab, kita semakin rendah hati. Biasanya untuk baru hatam sekit kitab, gagah kita kalau baru selesai baca satu kitab. Seakan-akan kita sudah menjadi orang paling alim di kampung kita. Padahal tidak. Ilmu itu dalam, rumit, dan berliku. Jalanilah prosesnya dengan baik dan kerendahan hati. Maliki yaumiddin. Pakai bacaan yang biasa ya. Yang memiliki hari, yang menguasai hari pembalasan. Nah ini menyampaikan dalam ayat yang keempat ini Maliki yaumiddin, penguasa di hari akhir nanti. Padahal Allah kan juga penguasa di dunia. Mestinya Malikid dunia wal akhirah. Mestinya. Kata ulama ini, bapak-bapak, kata ulama, nanti di akhiratlah akan nyata terang benderang dan tidak ada keraguan sedikit pun, dan semua manusia akan mengakui akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dunia masih banyak yang mengaku-ngaku kuasa. Fir'aun dulu zaman Nabi Musa, kalau di kitab-kitab katanya Fir'aun itu sekali makan satu onta. Dia tidak pernah pergi buang air kecuali sekali dalam 40 hari. Tidak pernah sakit, jangankan sakit berat, pusing saja tidak pernah. Katanya begitu di riwayat, sehingga dia merasa, kok saya hebat sekali ya. Saya tidak pernah pusing, saya lihat orang pada pusing, saya tidak pernah pusing. Itu bapak-bapak pada sakit, saya sehat terus. Saya makan, tidak pernah sakit perut, makan saya banyak sekali. Maka dia sampai pada kesimpulan, ana rabbukumul a'la. Aku sini nenek. Ini Tuhan namanya. Inna lillahi wa inna. Tuh manusia. Ada yang berikrar seperti Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Ada juga yang mungkin lidahnya tidak mengeluarkan kata saya Tuhan, tapi perilaku dan perbuatannya seakan-akan dia Tuhan. Semau-maunya.
tidak peduli apapun, menzalimi orang semau-maunya, merekayasa dan berbuat jahat semau-maunya. Kalau di dunia seakan-akan kekuasaan Allah itu berusaha untuk disaingi oleh manusia yang sombong ini, dengan kelakuannya, dengan tutur katanya, dengan kesombongannya, dengan kekuasaannya, dengan kegagahannya, dan segala di dunia. Seperti kata Namrud ya, anak uhyi wa umit. Saya ini bisa menghidupkan dan mematikan. Panggil dua orang dalam satu riwayat itu. Yang satu dia katakan, kamu saya bebaskan, kamu masuk api. Tuh kan, Ibrahim, saya ini bisa menghidupkan dan mematikan. Yang satu saya bebaskan, satu masuk api. Berarti saya tidak kalah dengan Tuhan. Dan model kayak begitu banyak. Mungkin zaman sekarang tidak hanya orang per orang yang seperti itu, mungkin ada satu pemerintahan karena dia merasa dia punya segalanya, maka dia zolimi negara-negara orang, dia hancurkan negara-negara orang, seakan-akan dia Tuhan, sombong. Nah, kalau di akhirat nanti yang begini-begini tidak ada. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Semuanya ngeleku. Apa bahasa ngeleku? Mau Fir'aun, mau Namrud, mau Donald Trump, mau segala ngeleku. Dia rasa. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum. Berkedip pun mereka enggak berani. Wa afidatuhum hawa, dada otaknya kosong semua, kepandaiannya hilang, tipu muslihatnya lenyap, kecerdasan bicara dan berhujah apa segala macam kosong. Maka saat itulah limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Pada saat semua sudah meleku itu, Obama, Donald Trump, kemudian Hitler, Mussolini, penjahat-penjahat perang semua itu. Ya. Netanyahu apa segala macam itu. Meleku semuanya. Nah, keluarlah suara limanil mulkul yaum. Siapa yang punya kekuasaan sekarang? Semua serempak menjawab, termasuk Donald Trump. Lillahi wahidil. Dia jawab, kekuasaan sekarang milik Allah Subhanahu. Tidak ada ahli politik mau apa, Setia Novanto apa semua. Di darat ada semua. Kita semua ini tidak ada sudah. Semua melekuk, sudah mengedipkan mata pun sudah tak sanggup, mengangkat kepala pun sudah tak sanggup, apalagi menongak seperti Fir'aun. Mau bicara juga mulut sudah dikunci, tangan kaki ribut minta giliran supaya bersaksi. Pikiran dan hati sudah kosong melompong. Keluar suara limanil mulkul yaum. Yang tak bisa bahasa Arab juga bisa bahasa Arab. Lillahil wahid. Itu namanya tau'an aukar. Jadi dibunyikan persaksiannya nanti di akhirat itu oleh zat yang paling dalam, karena semua manusia sudah dipersaksikan dulu. Alastu bi rabbikum. Jadi ketika Nabi Adam diciptakan dulu pada zaman yang sebelumnya, di alamil arwah disampaikan dalam riwayat, semua calon manusia dideretkan oleh Allah dengan kekuasaannya dan dipersaksikan. Wa iz akhadha min bani Adam min zuhurihim wa dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum wa iz akhadha rabbuka min bani. Diambil persaksian oleh Allah. Alastu bi rabbikum, semua
dalam bentuk nutfah, dalam bentuk entah kita wallahu alam mungkin dalam bentuk sel yang disampaikan oleh para ahli sekarang. Jadi sel-sel manusia. Jangan kita anggap, bagaimana caranya ya? Allah dulu katanya mengumpulkan manusia dan mempersaksikannya. Berapa banyak manusia? Oh ternyata kan di dalam diri kita saja ada 60 triliun sel. Mungkin seperti itu. Semua kita dideretkan, dipersaksikan. Alastu birabbikum. Tidakkah aku adalah Tuhanmu? Bala. Syahidna taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadzal. Kami bersaksi. Nah nanti di akhirat itulah yang akan bunyi. Yang tidak beriman kepada Allah, yang ateis, yang mensekutukan Allah, semua akan mengatakan lillahi wa illallah. Cuman efek dari persaksian ini beda-beda. Bagi yang sebelum meninggal sempat bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk yang Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ad-din di situ Maliki yaumiddin, ad-din di situ bimana al-jaza ya. Bimana al-hisab wal mujazat. Jadi din itu artinya al-hisab. Agama itu artinya hitung-hitungan. Ad-din artinya al-jaza, al-jaza itu balasan. Jadi agama itu bicara tentang hitung-menghitung. Dan hitung-menghitung itu tidak perlu orang lain, kita saja bisa menghitung diri kita. Hitung-hitunglah diri kita sebelum dihitung oleh malaikat. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Iyyaka lil ikhtisar. Lil hasr. Hanya Engkaulah yang kami sembah. Dan hanya Engkaulah yang kami minta pertolongan. Di sini ada tuntunan, ada ibadah, ada ilmu dan ada adab. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ayat kelima ini tuntunan hidup kita. Adab yang dengannya kita bisa hidup menjadi manusia yang baik. Tidak hanya dalam hubungan kepada Allah, namun juga hubungan kepada sesama manusia. Apa adab yang diajarkan di dalam ayat ini? Bahwa at-talab ba'dal amal, al-isti'anah ba'dal ibadah. Minta setelah beribadah. Na'budu dulu baru nasta'in. Kewajiban tunaikan baru minta hak kita. Ini adab, tinggi sekali adab ini. Karena sering kita melihat dalam kehidupan, termasuk kita sendiri sebagai bahan introspeksi kita. Suara-suara yang kita dengar, baik di tengah jalan, ataupun yang ditulis-tulis di koran, ataupun yang keluar dari mulut kita secara langsung, seringkali adalah seruan permintaan tentang hak-hak kita. Tapi tidak ada atau jarang sekali kita yang mengukur dan menghitung, mengevaluasi pelaksanaan kewajiban kita sebagai manusia, sebagai individu, sebagai anggota masyarakat, sebagai warga negara. Semua kita menyuarakan tentang hak, minta hak kita. Lupa bahwa kita juga punya kewajiban yang harus kita tunaikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka adab ini juga dijelaskan di dalam ayat yang lain. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi istijabah di awal, baru kemudian di akhir itu adalah
Rosyad. Rosyad itu artinya lempeng, lurus, dan bagus. Istijabah itu artinya respon, menjawab perintah Allah dengan baik. Jadi istijabah kepada perintah-perintah Allah, melaksanakan tuntunan-tuntunan sekemampuan kita, itu adalah prasyarat agar hidup kita la'allahu yarsyud. Hidup kita ini lempeng. Ini adab yang tinggi sekali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari satu ayat ini saja banyak ulama yang mengarang kitab-kitab khusus tentang makom-makom iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan memang bagus kita bapak-bapak dan saudara, mumpung 17 kali kita masih bisa lafalkan ayat ini untuk kita renungkan betul-betul maknanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bersihkan ibadah kita lalu kita minta, bersihkan niat kita lalu kita minta. Sungguh-sungguh kita bekerja lalu kita menanti ganjaran, upah, gaji atau apapun namanya. Kemudian ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Nah ini permintaan kita. Inilah yang kita minta. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdina dari kata hidayah. Apa hidayah itu? Hidayah itu irsyadul khairat qaulan wa fi'lan. Dalam ungkapan yang lain adalah latu ala khair. Hidayah itu adalah petunjuk kepada yang baik. Itu hidayah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi manusia itu hidayah dalam tingkatan-tingkatannya. Sebagian ulama mengatakan ada 4 tingkatan hidayah itu. Yang pertama, hidayah Allah kepada manusia dalam bentuk. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan segenap kekuatan yang diperlukan oleh manusia untuk bisa hidup dengan baik. Al-hawas wal quwwatul aqliyah. Panca indera dan akal budi. Ini untuk semua manusia. Jadi hidayah Allah dalam tingkatan yang pertama itu diberikan untuk semua manusia. Dengan hidayah Allah inilah maka bayi begitu keluar dia menangis karena kulitnya menangkap perbedaan antara udara di dalam perut ibunya dan di luar. Telinganya mulai bereaksi. Hidayah yang pertama ini adalah hidayah untuk survive, supaya manusia bisa bertahan hidup. Baik di darat maupun di laut. Tengah panas dia berlindung. Kenapa kita berlindung kalau panas? Karena kulit kita itu mengirim sinyal-sinyal. Jadi ini hidayah Allah, al-hawas, panca indera dan semua saraf-saraf yang ada. Wal quwwatul aqliyah, demikian pula akal. Itu hidayah dalam tingkatan yang pertama. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran, inna hadainahus sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah berikan dia hidayah. Hidayah itu apa? Ya ini. Semua kelengkapan, akal pikiran, panca indera. Dia kemudian punya 2 pilihan, mensyukurinya atau kufur. Kemudian ada hidayah dalam makna yang kedua. Hidayah dalam makna yang kedua itu adalah ad-du'a ilal khair wa bi'satul anbiya. Hidayah dalam artian dakwah, mengajak. Seperti dalam ayat innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad, engkau memberi hidayah
dalam arti mengajak kepada jalan yang lurus. Ini juga dinikmati oleh semua. Jadi semua orang bisa menerima, artinya mendengar sampai padanya dakwah itu. Seperti halnya ajaran Islam sampai kemana-mana sekarang, lewat TV, lewat mana-mana, sampai. Kalau Rasulullah SAW, kalau Allah Subhanahu Wa Taala, Islam mengajarkan ini sampai. Mungkin ada di sebagian tempat belum sampai, tugas kita menyampaikan. Ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga adalah hidayah dalam artian nur yaghzifuhullah fi qalbil insan wa huwal iman, yaitu masuknya iman ke dalam hati. Nah, yang ketiga ini tidak semua orang. Ada orang dapat hidayah yang pertama, akalnya sehat, tangan kakinya lengkap, pikirannya hebat, ilmunya tinggi. Dapat juga dia hidayah yang kedua dalam artian dia pernah mendengar Islam, mendengar bacaan Al-Quran, mendengar dakwah, tapi dia tidak dapat hidayah yang ketiga. Cahaya yang dilemparkan oleh Allah ke dalam hatinya berupa Islam, iman, belum sampai. Nah, hidayah yang ketiga inilah yang disebut dalam ayat innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberi hidayah orang yang kau cintai. Karena pada waktu itu Sayyidina Rasulullah SAW kan sangat ingin melihat Abu Talib pamannya masuk Islam. Kata Sayyidina Rasulullah SAW, ya am, qul qawlan, qul li qawlan, qul li kalimatan uhajjulaka biha indallah. Pamanku, ucapkan kalimat, cukup kalimat itu engkau ucapkan, dan dengan kalimat itu aku akan membela di depan Allah, yaitu ucapan la ilaha illallah. Tapi sayang, ketika apa yang dihajatkan itu tidak kesampaian, maka gundahlah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, turunlah ayat innaka la tahdi man ahbabta. Sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah dalam makna hidayah yang ketiga, yaitu tidak bisa memberikan hidayah ke hati seseorang memasukkan iman. Yang bisa memasukkan iman itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hidayah yang ketiga ini kalau dijaga terus, maka dia akan membawa kepada hidayah yang keempat, itulah yang sempurna, yang disebut dengan mujawaratullah subhanahu wa ta'ala fi jannatil khuldi, yaitu berada di sisi Allah di dalam syurga. Itu hidayah yang keempat. Inilah yang terdapat dalam firman Allah, wa qaulul hamdulillahilladzi hadana. Segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah bagi kita. Apa arti hidayah di situ? Memasukkan kami ke dalam surga. Itu hidayah yang keempat. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita hidayah. Semoga seluruhnya kita peroleh. Amin ya rabbal alamin. As-siratal mustaqim, as-sirat, jalan al-mustaqim yang lurus. As-sirat itu jalan tapi tidak sembarang jalan. Jalan dalam bahasa Arab itu ada beberapa. Ada thoriq, ada syari', ada sirat, ada dar, ada haroh. Dari gang kecil, jalan setengah besar, jalan besar. Sirat adalah jalan yang sangat lebar. Sedemikian lebarnya jalan ini sehingga apapun dan siapapun yang melewatinya tidak akan kesempitan. Sama seperti dari kata as-sirat itu soroto. Soroto itu artinya menelan. Menelan dengan tenggorokan. Yang namanya menelan itu ya air, ya kacang, ya semua masuk. Jadi as-sirat itu menggambarkan
bahwa agama Islam ini adalah agama yang tidak akan kesempitan. Sebanyak-banyak pemeluknya, seberbeda-berbeda pemahamannya, selama dia masih diikat dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sholatnya 5 waktu menghadap ke Ka'bah, kitab sucinya Al-Quran, Nabi Muhammad SAW, rukun imannya 6, rukun Islamnya 5, masuk di jalan itu. Mazhab apapun dia, itu as-sirat. Ihdinas siratal mustaqim. Maka pilihan kata as-sirat itu menunjukkan karakteristik Islam. Ada samahah di situ, ada wus'ah, kelapangan. Jadi jangan cepat-cepat begitu beda sama kita anggap orang salah, kita anggap diri kita lebih baik. Kita ini sama-sama minta petunjuk supaya bisa melewati siratal mustaqim. Sebanyak-banyak kelompok kita, jalan itu masih sangat lebar. Itulah hikmah Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang lapang, selapang-lapang, bisa dilewati oleh sebanyak-banyak manusia sampai hari kiamat kelak. Dan yang melewatinya takkan merasa kesempitan dan kesulitan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan dari orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Dalam ayat yang lain, kalau tidak salah di Al-An'am, minal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yaitulah jalan yang ditempuh oleh nabi-nabi, orang-orang yang jujur dan kokoh dalam imannya, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang saleh. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan ini digambarkan oleh Allah dalam bentuk personifikasi orang-orang. Jalan seperti apa yang kita mau? Karena manusia itu kan sifatnya selalu terpaku pada al-mahsusat, kepada sesuatu yang sifatnya terlihat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun menggambarkan jalan itu. Jalan ini kan abstrak, tidak terlihat. Mana jalan itu? Bukan jalan seperti ini. Maka dipersonifikasi oleh Allah. An'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Yaitu jalan-jalan yang ditempuh oleh para nabi. Begitu disebut para nabi, tergambar pada diri kita. Oh, jalannya para nabi. Bagaimana karakteristik hidup para nabi itu? Oh, nabi itu adalah orang yang istiqomah, orang yang siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Wasyuhada, jalan dari orang yang mati syahid. Bagaimana jalan mereka? Siapa mereka itu yang mati syahid? Mereka yang mengerahkan daya upayanya, harta jiwanya untuk membesarkan agama Allah. Tergambar dalam pikiran kita. Oh, kalau kita mau dapat jalan yang begini, mendapatkan jalan yang lurus, mendapatkan hidayah yang seperti ini, maka cara hidup kita juga harus mengikut kepada cara hidup mereka. Wassolihin, yaitu jalan orang-orang soleh. Siapa orang soleh itu? Orang soleh itu orang yang tidak mau dipuji-puji oleh manusia yang lain. Orang yang berusaha memperbaiki lahir dan batinnya. Orang yang melaksanakan tuntunan agama dengan lempeng lurus tanpa mengharap pujian apapun dari manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan jalan itu dalam bentuk orang-orang yang telah menempuhnya. Dan itulah orang-orang yang kita harus teladani. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan mereka yang dimurkai dan bukan pula mereka yang sesat. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada hari ini membawa manfaat untuk kita semua dan menjadi ilmu yang dapat kita amalkan, menjadi bekal untuk menempuh hari-hari yang akan datang, dan semoga kita menjadi hamba Allah yang
lebih baik.